Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, jumpa lagi dengan saya Hasbia Sidiki Nasution. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa, dari sejak negara ini merdeka tahun 1945 hingga tahun sekarang ini. Nah, sobat belajar, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, terlebih dahulu kita mengetahui arti dari kurikulum itu sendiri. Kurikulum merupakan aktivitas apa saja yang dilakukan di sekolah dalam rangka mempengaruhi anak dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan, termasuk di dalamnya kegiatan belajar mengajar, mengatur strategi dalam proses belajar, dan cara mengevaluasi program pengembangan pengajaran. Nah, sobat belajar, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi sehingga kurikulum itu sering berubah-ubah? Atau apa faktor penyebab perubahan kurikulum itu? Yang pertama, perguruan tinggi. Perguruan tinggi menjadi faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Ilmu pendidikan dan keguruan mempengaruhi pengembangan kurikulum pada aspek penguasaan ilmu pendidikan dan juga bidang studi serta kompetensi mengajar dari para lulusan sebagai calon pendidik yang dihasilkan. Yang kedua, sistem nilai. Nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat sangat penting karena membentuk dasar dari perilaku manusia dan interaksi sosial, baik nilai moral, keagamaan, sosial budaya, toleransi maupun kemandirian. Dengan demikian, kurikulum yang dikembangkan sudah seharusnya mempertimbangkan, merespon, dan berlandaskan pada perkembangan sosial budaya dalam suatu masyarakat, baik dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Yang ketiga, politik. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik, karena setiap kali pergantian kursi kepemimpinan suatu negara, maka berganti pula kebijakan sehingga mempengaruhi perubahan dan pengembangan kurikulum pendidikan. Selanjutnya, pembangunan negara dan perkembangan dunia. Negara yang ingin maju dan membangun seharusnya mempunyai kurikulum yang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum haruslah sejajar dengan pembangunan negara dan dunia. Yang terakhir, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Jadi itu tadi ya sobat belajar, beberapa faktor perubahan atau perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Berikut deskripsi singkat sejarah perjalanan kurikulum yang pernah digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan. Yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan namanya Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu penyebutannya lebih populer menggunakan Leerplan dalam bahasa Belanda yang artinya rencana pelajaran. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda, karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Situasi perpolitikan dengan gejolak perang revolusi, maka Rencana Pelajaran 1947 baru diterapkan pada tahun 1950. Oleh karena itu, Rencana Pelajaran 1947 sering juga disebut Kurikulum 1950. Susunan Rencana Pelajaran 1947 sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya. Pendidikan saat itu lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Rencana Pelajaran 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani.
Kurikulum 1952. Pada tahun 1952, kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan dengan berganti nama menjadi Rencana Pelajaran Terurai 1952. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Namun kurikulum ini masih terkendala oleh kurangnya tenaga pengajar dan juga tidak didukung dengan fasilitas yang memadai. Kurikulum 1964. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini memiliki ciri bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran dalam kurikulum ini diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kemudian kurikulum ini, pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Namun, kurikulum ini hanya membuat mata pelajaran pokok saja. Muatan materi pelajarannya bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Kurikulum ini menganut sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Namun di sisi lain, kurikulum ini guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Dalam kurikulum ini, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, di mana siswa dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan model dengan cara belajar siswa aktif atau disingkat dengan CBSA. Konsep CBSA ini secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan atau menggunakan model CBSA ini, karena yang terlihat hanyalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi di sana-sini, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhirnya, penolakan model CBSA ini bermunculan. Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses pembelajaran belum berhasil. Namun, di balik kelebihan kurikulum ini, penggunaan strateginya melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Hanya saja, aspek yang dikedepankan dalam kurikulum 1994 terlalu padat, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal, sehingga banyak kritik berdatangan. Kurikulum 2004.
Kurikulum 2004 disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat KBK. KBK memiliki ciri-ciri menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal dan berorientasi pada hasil belajar siswa. Dalam kegiatan pembelajarannya, KBK sendiri menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Kemudian, sumber belajarnya juga bervariasi, bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Namun, dalam kurikulum ini kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menjabarkan KBK. Dengan kata lain, masih rendahnya kualitas seorang guru, karena dalam KBK seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan pendidikan. Kurikulum 2006. Kurikulum 2006 dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau disingkat dengan KTSP. Lahirnya Kurikulum 2006 pada dasarnya sama dengan Kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan karena setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi, pengembangan perangkat pembelajaran kurikulum ini seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah kabupaten atau kota. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum ini disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan dengan tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, atau memasuki masa depan yang lebih baik. Namun di sisi lain, kurikulum ini menjadikan guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Pemerintah melihat seolah-olah guru dan siswa mempunyai kapasitas yang sama. Yang terakhir, kurikulum merdeka. Perancangan kurikulum merdeka yang diluncurkan oleh Kemendikbud berfungsi untuk mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia dalam hal literasi dan numerasi. Dalam implementasinya, kurikulum ini tidak serta-merta langsung digunakan di seluruh sekolah di Indonesia. Prosesnya dilakukan secara bertahap, tergantung kesiapan dari masing-masing sekolah. Secara umum, kurikulum ini lebih sederhana dan pembelajarannya lebih bermakna. Meskipun sederhana, namun kurikulum ini cukup mendalam dan tidak tergesa-gesa atau terkesan menuntaskan materi. Kemudian, peserta didik lebih merdeka. Contohnya pada siswa SMA, tidak ada lagi program peminatan. Peserta didik boleh menentukan mata pelajaran yang diminati sesuai bakat dan aspirasinya. Namun, dari segi implementasinya, kurikulum merdeka ini masih kurang matang, karena kurikulum ini baru diluncurkan beberapa bulan yang lalu. Hal ini dikarenakan masih perlunya pengkajian dan evaluasi yang lebih mendalam supaya lebih efektif dan tepat dalam penerapannya. Jadi itu tadi Sobat Pelajar, sejarah singkat perjalanan kurikulum yang ada di Indonesia. Mohon maaf video ini kepanjangan, yang jelas setiap kurikulum yang pernah diberlakukan dan diterapkan dalam dunia pendidikan Indonesia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Perubahan dari satu kurikulum ke kurikulum berikutnya merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan menyesuaikan standar pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi terima kasih kepada semua yang telah menonton dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.